Siapa yang pertama mengajar kita membuat rumah di dunia ini adalah Nabi Ibrahim. Siapa yang mengajar kita bercukur rambut adalah Nabi Ibrahim. Siapa yang mengajar kita potong kuku adalah Nabi Ibrahim. Siapa yang mengajar kita pakai pakaian, baju adalah Nabi Ibrahim. Siapa yang mentradisikan bersunat atau khitan adalah Nabi Ibrahim. Siapa yang mengajarkan kita pakai sandal? Nabi Ibrahim. Sosok kehidupan beliau dijadikan oleh Allah sebagai syiar. Nabi Ibrahim ketika beliau lahir, beliau sudah menampakkan sosok beliau menjadi orang-orang yang mulia, menjadi Khalilullah. Apa yang diungkapkan oleh Al-Quran di dalam cerita-cerita lama, yang diabadikan dalam kisah-kisah Nabi, di antaranya Nabi Ibrahim. Semua kisah ini tak lain tak bukan ibrah wa'al amsal, iktibar dan contoh bagi kita semua. Maka oleh sebab demikian Aidil Adha perlu diulang-ulang kembali sejarah lama, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ibrah dan al-amsal yang perlu kita contoh dari Nabi Ibrahim adalah bagaimana beliau memperkokoh keimanannya. Kalau dalam ilmu tasawuf disebut dengan al-ma'rifat. Usuluddin ma'rifatullah. Asal muasal agama adalah ma'rifat. Orang yang tak kenal dengan Allah, maka dia tidak beragama. Maka agama adalah ma'rifat. Usuluddin ma'rifatullah. Ini yang ditatah oleh Nabi Ibrahim ketika masih berusia. Ada keganjilan yang beliau lihat. Ada manusia yang diagungkan, ada patung yang disembah. Bahkan bapak beliau sendiri termasuk orang-orang yang membuat patung. Nabi Ibrahim berkata, "Atattakhizu asnaman aliha, wahai bapakku. Kenapa engkau ambil patung-patung ini menjadi Tuhan, wahai bapakku Uzair?" Di awal usia dini sudah melakukan sebuah teoritis dan falsafah akidah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, walaupun tantangannya sangat besar. Kemudian beliau tak tanggung-tanggung, tak tanggung-tanggung. Wa isqala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, kalau memang engkau sebagai Tuhanku, coba buktikan di hadapanku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Beliau tantang, Pak. Allah berkata, "Awalam tu'min Ibrahim? Kau tak yakin denganku sebagai Tuhan, wahai Ibrahim?" Qala bala. Saya yakin ya Allah, walakin liyatma'innah qalbi. Saya hendak meyakinkan penuh hatiku ini bahwa engkau adalah Tuhanku. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah Nabi Ibrahim. Kita tak masalah, Pak. Kalau ragu dengan Allah, minta bukti. Minta bukti, Pak. Enggak apa-apa. Tadahkan tangan. Bersimpuh di hadapan Allah. Ya Allah, 40 tahun umurku. Usiaku 60 tahun. Tetapi aku ragu dengan keimananku. Ada apa dengan kegoncangan jiwaku, ya Allah? Engkau berikanlah aku hidayah. Aku hendak meyakinkan keimananku kepada engkau, wahai Allah. Minta kepada Allah, Pak. Kita ini akidah banyak warisan, Pak. Banyak warisan. Bapak kita Islam, kita Islam. Tetapi tak sampai pada tingkat makrifat. Makanya tak aneh, Pak. Orang yang rajin solat, tapi korupsi, Pak. Orang yang rajin ke masjid, tapi penipu, Pak. Nggak aneh, Pak. Apa sebabnya? Karena solat dianggap hanya ritual, Pak. Ritual semata-mata. Dipelajari semenjak TPA, diulang-ulang, tetapi tak sampai pada tingkat makrifat. Makanya kita goncang, Pak. Kita goncang dalam hidup, tak mengerti mana yang Tuhan dan mana yang kita. Na'udzubillahi min zalik. Ini sosok Nabi Ibrahim, Pak. Dia tak tanggung-tanggung, Pak. Dia minta kepada Allah bukti yang nyata untuk memperkuat keimanannya. Ketika imannya matang, apa kata beliau? Saya harus merubah semua ini. Akidah sudah hilang. Orang tak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu ada Raja Namrud yang diagung-agungkan oleh manusia seketika itu. Patung-patung disembah. Kemudian dihancurkan. Tak takut mati dia, Pak. Apa yang dia takutkan? Ada Allah. Sampai beliau ditangkap. Apa kata Namrud? Ibrahim, a'anta fa'alta haza bi alihatina? Engkaukah menghancurkan Tuhan kami ini, wahai Ibrahim? Oh, bukan. Bukan saya yang menghancurkan. Anda kan menyembah beliau. Fa'alahu kabiruhum. Kan ada yang besar masih hidup.
Tanya aja. Fas'aluhum in kanu yantikun. Kalau memang ini Tuhan kamu semua bisa berbicara, membantu, tanya dia. Ini Nabi Ibrahim, logika filsafatnya bagus, Pak. Bukan berbohong, Pak. Dia mendidik bahwa yang disembah ini tak pantas. Ada satu pertanyaan, Pak. Kenapa enggak Namrud yang dia bunuh? Ini tak lain dan sebuah iktibar, Pak. Apa yang dilakukan dan dipaparkan oleh Al-Quran tentang Ibrahim tak lain dan tak bukan ibrah dan amsal, Pak. Bukan sesungguhnya. Kenapa tak Raja Namrud ini dibunuh? Inilah contoh hidup hari ini, Pak. Lain yang dituhankan, lain pula yang disembah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tetapi yang disembah lain, Pak. Presiden diagung-agungkan, raja diagung-agungkan, harta diagung-agungkan. Ini bukti nyata hidup hari ini, filsafat hidup kita berubah, Pak. Akidah benar, tapi syariat salah, Pak. Nampak hari ini kenyataan hidup, tidak bisa dipungkiri, Pak. Maka oleh sebab demikian saya melihat apa yang dipaparkan Al-Quran tentang Ibrahim itu bukan sebuah hakiki, Pak, tapi tibar, Pak. Al-ansal bukan bermakna hakiki. Contoh yang lain, Bapak-bapak, dalam menetapkan akidah beliau, dan itu diungkapkan oleh ayat wa kadzalika nuri Ibrahim malakut. Kami peragahkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit, malakutas samawati wal ard waliyakunanna minal muqinin. Untuk apa kami peragakan? Agar Nabi Ibrahim yakin. Falamma janna alaihi lail, ketika kami peragahkan kepada Ibrahim kaukab, planet-planet, bintang-bintang bercahaya di malam gelap gulita pekat, Pak. Indah. Nabi Ibrahim berkata, qala hadza rabbi. Inikah Tuhan? Ini ibro, Pak, bukan sesungguh, Pak. Di dalam Al-Quran itu ada majaz dan isti'arah. Bukan bermakna hakiki, Pak. Apa makna kaukab, Pak? Coba lihat sejarah Nabi Yusuf. Saya melihat ahada asara kaukab wa samsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Mereka ini sujud kepada aku semuanya. Apakah bintang bulan itu sujud kepada beliau? Bukan, Pak. Tetapi ini iktibar, Pak, majazi. Pertanda ada orang-orang yang tidak senang dengan Nabi Yusuf. Kaukab itu keindahan, Pak. Kalau makna hari ini kemewahan dunia. Maka pada hari ini coba lihat, Pak, bagaimana orang terlena, Pak, terpukau dengan dunia, mempertuhankan dunia harta benda. Orang hari ini berlomba-lomba, Pak, memperkaya harta, mencari popularitas, memperbanyak nomor-nomor rekening bank-bank di dunia, Pak. Tidak cukup dengan itu uang rakyat dimakan, Pak. Ini tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Allah bagaimana manusia ini di akhir zaman. Rakus, tamak dengan keindahan dunia. Terbukti nyata hari ini, Pak. Kemudian Nabi Ibrahim melihat semua ini hilang, Pak. Bahawa dunia ini tidak kekal abadi, Pak. Apa kata Nabi Ibrahim? La uhibbul afilin. Saya tidak mencintai sesuatu yang hilang di dunia ini dan fana. Maka ini contoh pertama dalam ibrah dan contoh yang bisa kita lihat bagaimana Allah membina Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, falamma ra'al qamara bazigha. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, qala hadza rabbi. Inikah Tuhan? Apakah dia syirik, Pak? Bukan. Karena ini al-amsal wal ibrah. Bukan bermakna hakiki tetapi majaz. Untuk dijadikan oleh umat sesudahnya sebagai ibrah. Contoh bagaimana berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna bulan? Orang mengatakan engkau cantik bagaikan bulan purnama. Inilah simbol wanita-wanita, wanita-wanita cantik. Na'udzubillahi min zalik. Pada hari ini, Bapak-bapak, tidak bisa kita merubah bagaimana budaya hidup hari ini. Anak-anak kita pergi sekolah berdua-duaan, di kampus berpasang-pasangan. Satu pun yang bisa merubah hidup seperti ini, Pak. Semua orang mengatakan filsafat hidup, adat bersadi, syarat-syarat bersadi kitabullah, tapi tak bisa membina kehidupan sesuai dengan agama. Belum lagi bercerita tentang perselingkuhan, Pak, perzinahan, prostitusi. Ini simbol semuanya, Pak, untuk dijadikan contoh hari ini. Apalagi kita mendengar cerita yang sangat menyedihkan, ada incest. Kita mendengar ada seorang bapa menyetubui anak kandung sampai melahirkan 7 anak.
Dibunuh semuanya. Mana lebih kejam hidup dulu sekarang, Pak? Orang jahiliyah itu lebih mulia, Pak. Kalau kita mau jujur. Kenapa perempuan itu dibunuh? Apa sebabnya? Karena perempuan dianggap memalukan. Berpacaran hamil. Kemudian sukunya malu. Sekarang orang tak malu, Pak. Anak gadisnya dijemput ke rumah, malah orang tuanya menyuguhkan. Na'udzubillahi min zalik. Apa yang diperagakan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim tidak lain tak bukan adalah ibrah dan contoh, Pak. Maka oleh sebab demikian wanita ini pada hakikatnya mulia. Maka Nabi mengangkat perempuan-perempuan ini pakai jilbab, tutup aurat, pakai busana syar'i. Coba bayangkan, Pak, kalau seandainya perempuan ini berjalan telanjang semuanya, bagaimana laki-laki, Pak? Saya yakin jadi hewan kita ini semuanya, Pak. Na'udzubillahi min zalik. Inilah contoh yang diperagakan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk iktibar bagi kita semuanya. Kemudian yang ketiga, falamma ra'as syamsa qala hadza rabbi wa hadza akbar. Ketika matahari memancarkan sinarnya di ufuk timur, apa kata Nabi Ibrahim? Inikah Tuhan? Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku tak akan melakukan apa yang anda lakukan, kata Nabi Ibrahim. Apa makna matahari, Pak? Inilah sumber kehidupan. Hari ini bapak-bapak, ada TNI, ada dosen, ada PNS, ada kuli, semuanya ada. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah tak lain adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang mengerti dengan Tuhannya. Ini semuanya contoh dan suri tauladan, Pak. Iktibar yang kita ambil contoh dari peristiwa Nabi Ibrahim. Setelah ini diperagakan oleh Allah, maka disitulah Nabi Ibrahim menemukan ma'rifat. Ini wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Aku tak akan menyembah apapun di dunia ini kecuali yang menciptakan langit dan bumi. Maka itu yang kita ucapkan 5 waktu sehari semalam, Pak. Wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi sayang, apa yang kita janjikan di dalam solat berbeza dengan perilaku kita. Na'udzubillahi min zalik. Yang paling dahsyat dari banyak cerita Nabi Ibrahim, yang pertama adalah mengenal Allah. Yang kedua, merubah kehidupan, terutama pemimpin dia rubah. Sekarang orang takut, Pak, merubah kezaliman. Ini ada salah satu lembaga pendidikan, Pak, sudah ngawur. Tetapi sampai hari ini tak mampu dirubah, Pak. Ada apa semua ini? Karena orang tak mencontoh bagaimana filsafat hidup Nabi Ibrahim. Apa yang kurang hari ini, Pak? Tak ada yang kurang, Pak. Ketakutan kepada Allah sudah semakin hilang dan semakin rapuh. Ada satu lagi yang tersisa dari iktibar Nabi Ibrahim. Membangun masjid dan pengorbanan. Korban beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkorban dengan hewan itu biasa, Pak, oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kaya dengan ternak. Anjing untuk menjaga ternak beliau saja 12.000, Pak. Coba bayangkan bagaimana ternaknya banyak. Setiap anjing yang menjaga, itu dia pasang kalung dari emas. Ditanya oleh orang, kau gila Nabi Ibrahim? Masa anjing kau kasih emas? Apa kata Nabi Ibrahim? Emas ini tak lain dan tak bukan bagiku, katanya. Tak lebih daripada najis. Maka yang bisa makan hanyalah najis. Luar biasa, Pak. Tak terpukau sedikit pun matanya dengan keindahan dunia. Allah minta kepada malaikat Jibril, kau temui Nabi Ibrahim, kau tes beliau. Datang malaikat Jibril, Ibrahim, sungguh banyak kekayaan engkau. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ini bukan kekayaanku, tetapi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu saya minta. Enggak apa-apa, kata Nabi Ibrahim. Saya minta engkau berzikir, ucapkan tasbih. Maka malaikat mengatakan subbuhul kudus. Nabi Ibrahim kaget. Aku kasih engkau sepertiga. Kalau engkau mau mengulang, aku kasih lagi sepertiganya. Maka diulang oleh malaikat subbuhul kudus rabbuna wa rabbul malaikatu war roh. Ditambah sepertiga lagi. Nabi Ibrahim minta 1 kali lagi. Engkau ucapkan 3 kali, aku kasihkan semua ini kepada engkau. La ilaha illallah. Ini Nabi Ibrahim, Pak. Tak cukup dengan itu, ditanya, oh mulia kali engkau wahai Ibrahim. Banyak sekali korban yang engkau lakukan kepada Allah. Nabi Ibrahim melontarkan kata-kata, andai kata aku diberikan anak. Kalau itu pun diminta Allah, maka aku kasihkan, kata Nabi Ibrahim.
Ketika sudah terjadi fakta ini, maka Allah menagih. Hari ini bapak-bapak banyak orang tak punya anak. Berobat kian kemari tak pernah mendapatkan hasil. Baik ke dokter maupun ke praktek-praktek kampung. Tetapi tidak menghasilkan. Ini anak si mata wayang. Ketika beliau sudah menumpahkan kasih sayang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismail, aku tunggu engkau dengan penantian yang sangat panjang. Aku tak punya anak selain engkau wahai Ismail. Betapa lamanya aku menunggu kelahiran engkau. Tetapi aku bermimpi, ya bunayya ini aru fil manam ani asbahuka. Aku diminta oleh Allah untuk menyembelih engkau. Tetapi ini anak yang soleh sungguh luar biasa, Pak. Tak sedikit pun kata untuk menantang dan merintang kata orang tua. Wahai bapakku, ya abatib al-matu'mar. Lakukan semua perintah Allah. Satajidu di insyaAllah minas sabirin. Semoga engkau mendapatkan aku menjadi anak-anak yang sabar dan soleh. Sungguh luar biasa. Kalau anak Nabi Adam, pembunuhan dilakukan akibat merebut wanita, Qabil dan Habil. Jadi ada orang memang dicelakakan oleh hewan binatang. Binatang itu simbol dunia, bagaikan bangkai. Nabi Ibrahim dimuliakan oleh Allah lewat seekor hewan, Sa'labah bin Hatib. Ada seorang pemuda rajin ke masjid. Dia miskin, Pak. Ditanya oleh Nabi, kenapa engkau baca doa dengan kami, Sa'labah? Saya miskin. Saya miskin ya Rasul. Apa yang saya pakai ini, itu yang saya ganti-ganti dengan istriku di rumah. Tapi Sa'labah rajin ke masjid. Tetapi sayang tak pernah baca doa bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'labah meminta doa kepada Rasulullah. Wahai baginda Rasul, engkau doakan aku menjadi orang yang kaya. Nabi mengucap, Sa'labah, apa yang kurang kuberikan kepada engkau? Engkau lihat rumahku bertingkatkah? Kau lihat tempat dudukku mewahkah? Kau lihat ranjangku? Apa yang istimewa denganku? Aku orang miskin, Sa'labah. Apa yang kurang kuberikan suri tauladan kepada engkau? Kenapa engkau minta kaya? Tetapi Sa'labah kecantol ingin kaya, hidup senang, Pak. Akhirnya Rasul mendoakan beliau. Dikasih 1 ekor kambing. Kemudian dikembalahkan oleh Sa'labah. Berkembang biak, Pak. Ada setiap hewan yang ditemukan di Madinah yang berbentuk kambing, maka itu punya Sa'labah. Begitu kaya dia, Pak. Tak cukup di kota Madinah, dia pindah kepada padang pasir. Tetapi sayang tak pernah datang lagi ke masjid. Tak pernah datang lagi. Maka turunlah ayat, Kus min amwalihim sadaqah. Engkau minta kepada Sa'labah beberapa sedekah. Datang kepada Sa'labah menolak minta-minta. Maka seketika itulah Sa'labah dicap menjadi orang-orang yang munafik. Maka inilah yang perlu juga kita perhatikan, bapak-bapak. Masjid jangan ditinggalkan. Kadang-kadang kita bapak-bapak buka toko 24 jam. Azan berkumandang tak pernah datang, Pak. Na'udzubillahi min zalik. Pada hari ini antara masjid dengan perilaku sudah berubah, Pak. Lain yang diucapkan di masjid, lain yang dipraktekkan di luar. Na'udzubillahi min zalik. Maka oleh sebab demikian, yang pertama tanamkan akidah yang benar. Kemudian banyaklah berkorban untuk berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, masjid jangan ditinggalkan. Kalau kita sudah meninggalkan masjid, maka tunggulah saat. Di situ mungkin Allah akan memberikan kemarahan dan laknatnya kepada kita. Contohnya saja ketika kita corona, Pak. Masjid ditinggalkan atas nama surat perintah dari pemerintah. Apa boleh buat kita masyarakat biasa harus tunduk dan patuh. Tetapi perlu dicatat, Pak. Ketika itu kita tak yakin, Pak. Tak yakin. Tak yakin kita, Pak. Dianggap yang menyehatkan itu adalah obat. Kita diminta vaksin. Ketika kita tak mampu lagi, mungkin barangkali ketika itulah kita mengambil sikap berdoa kepada Allah. Jadi doa itu hanya terakhir, Pak. Allah hanya dijadikan landasan terakhir ketika tak ada jalan lain. Maka oleh sebab demikian, dengan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim ini, kita mengambil contoh suri tauladan. Mari kita berta'abbud, berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masjid jangan ditinggalkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.